semuanya, saya Alvin Prasetya. Di sini saya akan membahas suatu isu terkini, yaitu artificial intelligence. Ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan, yaitu apa itu AI, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana peranannya. Artificial intelligence atau AI merupakan suatu simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir sendiri seperti manusia. Untuk sejarahnya itu sendiri, bisa dilihat dari gambar ini, ternyata perkembangannya mengalami fase pasang surut. Ada fase di mana AI mengalami booming, dan ada juga fase di mana AI tidak mengalami perkembangan yang berarti. Terbagi atas 3, yaitu AI booming yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama yaitu dari tahun 1950 sampai 1960, yang kedua yaitu dari tahun 1980 sampai 1990, dan yang ketiga adalah 2010 sampai sekarang. Saat ini adalah era ketiga dari AI booming, yaitu era di mana kecerdasan buatan dapat lebih mudah digunakan karena munculnya berbagai framework, library, dan tools untuk menyelesaikan berbagai masalah besar. Untuk peranan AI itu sendiri dalam aspek kehidupan, tentunya ada perawatan kesehatan hingga kendaraan otonom. Itu memungkinkan efisiensi yang lebih besar dan inovasi dalam berbagai jenis AI atau Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari pembuatan mesin cerdas seperti manusia. Mari kita jelajahi berbagai jenis AI. Jenis-jenis AI itu ada beberapa macam. Yang pertama itu AI berbasis aturan. AI yang berbasis aturan ini adalah AI yang menggunakan aturan logika dan pengetahuan eksplisit untuk menghasilkan output. Yang kedua, AI berbasis pembelajaran mesin. AI ini yang mampu belajar dari data untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi. Selanjutnya, AI berbasis jaringan saraf tiruan. AI ini yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan untuk meniru kerja otak manusia. Selanjutnya ada AI berbasis pengolahan bahasa alami. AI yang memungkinkan komputer untuk memahami dan berkomunikasi melalui bahasa manusia. Kemudian ada AI berbasis pencetak keputusan. AI ini dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data dan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir ada AI berbasis penglihatan komputer. AI ini memungkinkan komputer untuk melihat, memahami, dan menginterpretasikan gambar dan video. Definisi AI, Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti layaknya dan sebaiknya yang dilakukan oleh manusia. Mengapa AI? Manusia diciptakan dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Lahirlah AI sebagai cabang ilmu yang juga berusaha memahami kecerdasan manusia. 4 teknik yang membentuk AI: searching, reasoning, planning, dan learning. 2 bagian penting pada AI agar dapat belajar seperti layaknya manusia. Yang pertama, knowledge base, basic pengetahuan. Yang kedua, inference engine, mesin inferensi. Kedua teknik penting, yaitu metode untuk mempresentasikan dan menggunakan knowledge. Sedangkan yang kedua, metode untuk pencarian atau penelusuran secara heuristik. Adapun kesimpulannya, pentingnya penerapan AI dalam teknologi komputer tidak hanya pada perangkat lunak saja, tetapi juga dapat dilakukan pada perangkat keras. AI banyak digunakan di berbagai bidang seperti bidang industri, ekonomi, kesehatan, keuangan, bahkan bidang pendidikan seperti video yang akan kita bahas kali ini. AI dimanfaatkan dalam dunia pendidikan secara virtual. Penyediaan hybrid learning dengan memanfaatkan AI. Penggunaan AI juga bisa digunakan dalam kegiatan belajar online. Penggunaan Google Assistant, Google Translator. AI juga digunakan dalam aplikasi perpustakaan digital, di mana AI bisa mengkategorisasikan jenis buku yang ada di dalam database perpustakaan digital.
AI juga bisa membantu pendidik dalam melakukan asesmen. Setelah murid mengerjakan soal secara online, maka AI akan mengoreksi jawaban murid secara otomatis. Itulah beberapa manfaat penggunaan AI. Tantangan dan etika penggunaan AI dalam pembelajaran matematika. Materi pertama tentang tantangan penggunaan AI dalam pembelajaran matematika. Satu, tantangannya tentang kualitas data matematika. Data yang buruk di sini atau cacat dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Yang kedua, kebijakan infrastruktur. Di sini banyak lembaga pendidikan mungkin kekurangan perangkat keras ataupun jaringan. Yang ketiga, tantangan tentang kustomisasi, di mana kesulitan bagi pengembang platform untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran siswa. Yang keempat, tentang transparansi, yang menyebabkan masalah transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, tantangan keamanan. Data yang disimpan harus paling aman untuk mencegah kebocoran atau serangan pribadi. Ya, selanjutnya tentang etika penggunaan AI dalam pembelajaran matematika. Di sini kita harus mengedepankan prinsip keadilan, bahwa semua siswa memiliki akses yang setara. Yang kedua, privasi, hanya perlu digunakan untuk tujuan pendidikan yang sah. Ketiga, pembiasan, harus memastikan kesetaraan ras, gender, dan jenis kelamin, di mana tidak adanya diskriminasi. Yang keempat, tanggung jawab, semua pihak harus bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Yang kelima, keamanan, di mana AI digunakan, langkah-langkah keamanan harus diambil untuk melindungi data siswa. Terima kasih.